Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini, teman-teman? Semoga teman-teman dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilimpahkan kedamaian, ketenangan, ya, kebahagiaan yang kemudian bahagianya itu bukan yang semu, tapi bahagia sejati. Kenapa? Karena mengenal dirinya, mengenal kekuatan dirinya, dan kemudian kekuatan dirinya itu bisa dioptimasi untuk membantu banyak orang. Dan happy banget perdana malam hari ini Speaking Skill Club hadir membersamai teman-teman dan jujur li banget, ini tuh persiapannya rada cepet, cuman seminggu kalau nggak salah. Dan woro-woronya juga yang paling serius hari ini, karena mengingat hari Senin sampai Jumat kemarin ada beberapa perjalanan sesi training membersamai di beberapa korporasi dan BUMN yang pada akhirnya ya sudahlah, bismillah jalan, yang penting bisa gasken gitu ya. Dan topik yang dipilih ini opening agar audiens nggak scrolling, sebetulnya bagian dari hasil voting dari teman-teman di Instagram dan juga Thread. Nah, alhamdulillah terpilih topik ini dan mudah-mudahan tiap bulannya kita akan berbagi, akan berjumpa, akan kemudian sama-sama meningkatkan kemampuan public speaking kita, speaking skill kita, yang mudah-mudahan itu tuh bisa ngebantu kita untuk menaikkan level up-nya kita. Sebelum kemudian kita ngobrolin lebih banyak, guys, hari ini bukan tentang saya, hari ini tentang teman-teman. Karena itu, sebelum kemudian mengenal banyak tentang teman-teman, ngobrolin banyak tentang teman-teman, mengeksplorasi tentang diri teman-teman, gimana caranya kemudian bisa opening agar audiens nggak scrolling. Ada kata pepatah kuno mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Kalau sudah kenal, jangan dipanggil sayang. Baik, teman-teman semuanya, salam kenal, saya Ahsanul Bisri. Sepertinya banyak juga yang baru mengenali di sini, baru berjumpa kita via virtual, via Thread, via Instagram, via sosial media. Akrab disapa dengan Mas Bisri, Kang Bisri, ada juga yang menyapa Bang Bisri karena saya asli Betawi. Saya seorang public speaking mentor, public speaking coach yang concernnya membantu banyak orang bagaimana caranya menyampaikan ide-idenya dengan berani, tapi nggak cuma modal berani, bicaranya terstruktur dan kemudian mampu menggerakkan orang lain. Belakangan terakhir kemarin saya bersama tim ASL, uh, tim dari Bang Andi Sukmalubis kalau yang tahu. Nah, bersama untuk teman-teman salah satu BUMN untuk lomba di BUMN-nya itu di minyaknya. Dan alhamdulillah kemarin kita membawa 5 platinum dan 10 gold dan 3 prestasi terbaik untuk teman-teman dari BUMN di minyak. Udah tahu lah ya itu apa perusahaannya. Dan hari-hari saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang public speaker, juga sebagai game based learning, muter-muter ini aja biasanya. Ya kalau nggak sebagai public speaker ya trainer, atau kemudian jadi co-trainer mendampingi trainer senior, atau juga menemani trainer senior untuk kemudian mendesain activity based on games. Nah, ini beberapa klien-klien yang saya bersamai, belum banyak, tapi ini menjadi pijakan kemudian untuk saya membersamai perjalanan para insan di korporasi. Nah, teman-teman, mungkin ada yang nanya nih ke saya, karena ada beberapa teman dekat saya kemudian nanya, Mas Bisri, Speaking Skill Club itu apaan sih? Kok tiba-tiba muncul? Dulu saya pernah ngebikin tuh, namanya Public Speaking Talk. Tapi jalan cuma beberapa, akhirnya nggak jalan lagi. Sempat jalan tahun kemarin, baru sekali, terus nggak jalan lagi. Nah, hari ini sebetulnya yang memicu saya untuk kemudian memunculkan Speaking Skill Club, selain kemudian keaktifan saya yang saya tidak sengaja di Thread, yang kemudian ternyata, oh lebih asik ngonten di Thread ya saat ini. Karena saya tuh nggak perlu tag konten, nggak perlu tag video, nggak perlu kemudian bikin skrip, nggak perlu kemudian bikin bank konten. Saya cukup kemudian di thread itu nulis apa yang ada di kepala, tulis, udah lupakan. Tulis, lupakan, tulis, lupakan. Yang ternyata kemudian betapa teman-teman thread itu, guys, itu tuh saya terkagum-kagum betapa ekosistem thread itu baik banget. Kenapa baiknya?
Karena saya baru di situ, baru aktif lagi, tapi kemudian para suhu-suhu, para senior-senior di sana tuh nyolek saya, nyapa saya, bahkan WA duluan, bahkan DM duluan, yang kemudian kita ngobrol, terus di situ disitulah saya melihat, oh mereka nih baik-baik banget. Yang kemudian itu yang pertama, yang kedua yang menggerakkan saya tuh perjalanan bulan lalu itu bersama Coach Ridwan Abadi di salah satu programnya, saya tuh ketampol banget sama pesan beliau untuk kemudian apa yang kita miliki itu bukan kita miliki, tapi itu sebenarnya titipan yang penting banget untuk kita bagikan. Maka saya terpikir apa yang kemudian sudah diamanahkan ke saya lewat kemampuan public speaking ini, speaking skill ini kayaknya perlu dibagikan. Banyak orang di luar sana pengen belajar speaking skill. Banyak orang di luar sana yang pengen belajar communication skill, presentation skill. Tapi kemudian investasinya tuh gede banget, belasan juta, puluhan juta, yang kemudian untuk mengeluarkan koceknya itu tuh bisa jadi pinjam sana, pinjam sini, rogoh sono, rogoh sini gitu ya. Nah, pada akhirnya itu membuat saya untuk ya udahlah kita bikin aja speaking skill club yang mudah-mudahan setiap bulannya kita sama-sama saling berbagi tentang speaking skill. Dan karena ini kemudian jadi mesin amal soleh saya yang mudah-mudahan jadi saksi kelak untuk kemudian apa kontribusi saya yang bisa saya berikan. Kemudian itu tuh bisa menjadi banyak orang lagi yang punya kemampuan speaking skill ini. Emang kenapa Mas Bisri? Tiap orang itu penting memiliki ini. Karena saya meyakini guys, kalau seseorang sudah punya kemampuan speaking skill, maka personal value-nya itu naik. Dia tuh punya added value yang berbeda, apa yang ada di kepala itu nggak cuma tersimpan, tapi kemudian dia mampu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, dia mampu menyederhanakan yang rumit yang ada di kepalanya, sehingga orang lain tuh jadi ngerti, orang lain tuh jadi tergerak lewat kata-katanya. Dan itu tuh indah banget dilihatnya, karena kita bisa melihat banyak orang bisa menyampaikan ide dan gagasannya berdasarkan isi kepalanya yang sudah disaring lewat filter-filter di kepalanya. Bukan asal ngomong, ya bukan yang penting ngomong, tapi ngomongin yang penting. Jadi semangatnya memang semangat untuk, berbagi. Nah, tapi juga nanti akan ada kok kelas-kelas yang kemudian saya mendampingi kelas publik untuk kemudian bisa membantu teman-teman yang bisa jadi kalau di in-house itu berapa harganya, kalau di publik ya kita yang penting bisa untuk sama-sama belajar, yang penting kita bisa sama untuk, bersilaturahmi. Gitu. Jadi artinya ke depannya nggak cuman yang gratis, ada juga yang kelas berbayar, yang kemudian kelas berbayarnya itu tentu berbeda value-nya. Ada pendampingan di situ, ada feedback di situ, ada kemudian saya monitoring, saya observasi progres perkembangannya. Nah, kenapa kemudian itu dibedakan? Bukan bermaksud membedakan, tapi kita memberikan value lebih untuk orang-orang yang kemudian sudah salah satunya kalau kita bedah di salah satu ini teman-teman, punten kalau kemudian kita kita ngebedahnya tuh, ke kitab-kitab juga nya. Di, salah satu syarat kemudian untuk menuntut ilmu salah satunya kan mengeluarkan uang. Nah, kalau di kitab Ta'lim Ta'lim dan itu kata Imam Syafi'i. So, teman-teman, jadi yang gratis mah tetap jalan, saya tetap pantau, ada yang mau curhat, mangga, saya setiap harinya, bukan setiap harinya, setiap saya kosong, itu tuh saya akan kemudian meluangkan waktu, teman-teman yang mau ngobrol, yang mau minta feedback 15 menit, mangga. Tapi kalau kemudian pengen jauh lebih dalam, nanti ada fee yang perlu dibayarkan, misalnya 1 jam, 2 jam, tergantung kebutuhannya. Jadi disclaimer dulu, kalau kemudian nanti di grup ada kelas yang berbayar, nggak usah kaget, karena memang diniatkannya nggak cuma kemudian teman-teman hidup speaking skill-nya, tapi kehidupan saya di dapur bersama keluarga kecil saya juga ngebul. Gitu guys, sampai sini bungkus guys, aman? Oke, sampai situ dulu prolognya. Nah, prolognya aja udah cukup panjang ya. Sip, teman-teman, perjalanan malam hari ini kita bakal ngebahas 3 hal sebetulnya. Yang pertama, kenapa kemudian opening itu menjadi penting.
Dan apaan sih sebenarnya opening? Kenapa kemudian opening itu menjadi sesuatu yang menakutkan, yang kemudian ketika orang udah pengen buka mulutnya, seketika ngeblank, seketika bingung, gitu aja. Dan sebenarnya apakah emang harus formal, apakah memang harus yang terhormat ketika saya membuka presentasi? Terus apa aja sih yang perlu kita pegang sebagai dudukan kita saat kita presentasi? Saat kita membuka presentasi. Dan gimana cara opening anti scrolling? Sampai situ bungkus guys. Kalau bungkus boleh tulis di chat box atau dijawab biar kita juga ada interaksinya ini ya. Fokus Mas. Bungkus, karet 2, asik. Sip. Teman-teman yang lain bungkus. Oke, Kak Faidah Salim. Sip. Teman-teman, saya mau diskusi. Ingat, ini tuh sesi webinar, Zoom meeting. Namanya meeting kan ada interaksi. Namanya meeting nggak cuma satu arah. Ya. Karena itu teman-teman, saya pengen kemudian kita juga berinteraksi. Nggak apa-apa yang bisa via chatbox, yang bisa unmute. Nah, di awal perjalanan ini saya pengen nanya ke teman-teman, siapa presenter yang ketika opening dia tuh presentasinya ngebuat teman-teman berhenti scrolling. Tiba-tiba saat mendengar suaranya, saat melihat sosoknya, HP tiba-tiba ditaruh, fokus, konsentrasi, menyimak orang tersebut. Mas Bisri, apakah orang tersebut mesti public speaker terkenal? Enggak mesti. Bisa jadi itu guru teman-teman di kampus, di pesantren, di kuliah, di tempat ibadah teman-teman. Atau bisa jadi itu tuh public speaker yang ketika teman-teman hadir di seminar, di webinar, di training, siapapun itu. Boleh kemudian tuliskan di chat box atau boleh juga disampaikan via audio. Silahkan. Ada guys? Terbayang wajahnya? Terdengar suaranya? Siapa? Nah, coba saya tanya ke Mas Said. Mas Said terbayang siapa ya? Siapa yang nggak tahu Mas? Kurang tahu saya Kak. Oh, kurang tahu ya. Atau pernah hadir di satu forum, Mas Sayid, yang kemudian itu tuh satu forumnya di satu forum tertentu, entah itu seminar, entah itu kelas, Mas Sayid tuh jadi kemudian ketika mendengar itu tuh langsung fokus, nggak lagi scrolling. Mungkin Pernah? ada beberapa ya yang Hmm. mempunyai sifat apa ya membuat saya tuh fokus ke dia. Karena saya melihat dia Oke. itu punya value, karena dia itu punya karismatik sendiri sehingga kita Ah, bisa fokus ke dia. Kata Mas Said, saya mungkin pernah melihat, pernah mendengar sosok yang kemudian saya jadi fokus ngedengerin karena dia tuh hedon banget karismatiknya. Ah, Iya. Sip. Padahal saya belum nanya apa faktor X yang kemudian membuat itu, tapi karena sudah ada di situ, akhirnya terjawab sama Mas Said ya. Cakep Mas Said ya. Kata Kak Gilma, ada kakak alumni saya. Wih, ada. Wah, ini Babe Jamil Azaini ya? Wih, Coach Jamil tuh Babe Jamil. Kak Faidah, Kak Ya, Kiki. benar. Oh, oke, Babe Jamil guru saya juga ya. Kemudian Kak Kiki Yulianti itu nulis Timothy Ronald. Meskipun saya kayaknya pernah dengerin podcastnya, tapi saya rada-rada nggak update. Kalau biasanya saya zaman-zamannya dengerin Renal Kasali segala macam ya. Mas Dika, Steve Jobs. Saya mau dengar suara Kak Kiki. Kak Kiki bisa bersuara kah? Atau suara hati ini menyentuh laramu? Kak Kiki, Iya, halo. iya, Coach. Kak Iya, Kiki, boleh tahu apa faktor yang membuat Kak Kiki itu ketika ngedengerin Timothy Ronald itu tuh langsung fokus berhenti scrolling. Asik. biasanya kan saya suka main TikTok, suka Oke. scroll gitu ya. Hmm. Kayaknya yang disampaikan Timothy Ronald itu pas sama realitanya gitu, jadi langsung Ah, gitu. oke. Jadi nggak Cakep. berkata-kata terlalu panjang, tapi langsung aja. Kayak contohnya, "Lu tuh udah miskin, jadi nggak usah lah kayak takut gagal, lu tuh udah miskin." Jadi kayak emang kenyataannya kayak gitu, tapi dia Ah, membungkusnya bagus gitu, Coach. Jadi kalau oke. di FYP tuh bagus, walaupun saya nggak ngikutin dia kan ada program Bitcoin gitu, saya nggak ikutin, saya cuma ikutin Oke. kayak kata-katanya aja. Oke. Saya nggak ngikutin tuh
produk-produk yang ditawarkan, penawaran-penawaran yang ditawarkan. Tapi entah kenapa ketika saya ngedenger Timothy Ronald menyampaikan di konten TikTok-nya, itu tuh langsung ngena, relate. Dan ini Kak Kiki dan teman-teman semua, itu tuh nanti di ujung kita, ini sangat futuristik Kak Kiki ya, karena nanti salah satu faktor penentu kenapa kemudian orang itu didengar, kenapa kemudian dari opening udah kemudian ngeklik sama kita, itu karena ada satu hal penting yang akan kita bahas nanti di ujung. Oke. Baik, Kak Timothy Ronald, Kak Kiki, Kak Tim. Oh, tadi yang Babe Jambil nih ya. Kenapa nih Babe Jambil nih? Meskipun saya tahu alasannya ya. Oke, Kak Faidah, kenapa Babe Jambil? Yang langsung aja dia langsung to the point ke sesuatu yang cepat gitu, dengan Yang suara cepat. yang lantang. Oke. Kak Faidah Salim pernah ketemu langsung sama Babe atau menikmati konten-kontennya? Sering ketemu, Sering ketemu. Ini nih kayaknya orang dekatnya Babe sih. enggak juga. Enggak juga ya. Baik, sip. Baik. Bapak Ibu kita lanjutkan. Are you ready? Sip, Ready. ready. Kak, Boleh biasanya kasih. kameranya masih off cam ya? Oh iya ya, ini kayaknya pengaturannya nih ya. Punten kalau off-off ya. Nah, gini kan enak ganteng. Ya kalau cantik cewek, Mas. Sip, kita lanjut ya. Baik. Oke, teman-teman, kenapa kemudian kita tuh bisa fokus sama seseorang ketika dia presentasi? Jadi ada namanya Human Model of the Word kalau di NLP. Di neurosemantik juga sama. Nah, tapi kita nggak ngebahas si Human Model of the Word-nya. Intinya adalah kenapa kemudian kita tuh bisa fokus banget, langsung berhenti scrolling ketika dari opening langsung, ini tuh relate banget sama gue. Karena ternyata manusia itu, guys, makhluk indrawi. Ketika ada presenter, siapapun itu yang berbicara, entah itu di TikTok, entah itu lagi live TikTok, entah itu lagi scrolling-scrolling di YouTube, atau kita ngedengar khutbah Jumat, kemudian pembicara di seminar, siapapun itu, sejatinya ketika mereka menyuarakan lewat suara atau lewat tulisan, itu tuh kita sedang memfilter, nggak langsung masuk ke pikiran, tapi kita filter dulu. Lewat apa kita filternya? Dari mata, telinga kita, pengecap kita, tapi nggak mungkin sih kalau mengecap. Yang jelas dari visual, auditori, dan kinestetik kita. Nah, itu tuh di indera kita melihat. Ketika kita melihat, itu aja udah ngefilter apa-apa yang menurut kita penting. Kalau kita cenderungnya visual, maka kita akan melihat tampilan-tampilan visual yang jauh lebih oke, jauh lebih manis, jauh lebih firm. Kalau kita kemudian tipenya cenderungnya auditori, kita akan kemudian pertama kali kalau suaranya dia oke, terus ada iringan musik yang oke, kemudian itu langsung membuat kita set, suaranya oke nih. Berhenti sejenak. Kemudian setelah didengar lagi, nggak cuma suaranya oke, tapi isi materinya itu relate banget. Setelah kemudian difilter sama panca indera kita, nggak langsung masuk ke pikiran, tapi pikiran kita membentuk makna dulu. Maknanya yang kayak gimana? Maknanya ini yang akan kita fokuskan, materi-materi openingnya, penyampaian-penyampaian openingnya, kalau itu tuh relevan sama kita. Makanya tadi tuh Kak Kiki bilang, entah kenapa Timothy Ronald kalau nyampein sesuatu, itu tuh ngena banget ke saya, relevan banget. Itu yang kemudian bisa stop scrolling. Kenapa? Karena relevan. Dan yang kedua, itu karena penting. Penting menurut siapa? Menurut kita. Di kepala kita itu, Pak, Bu, guys, itu tuh ada namanya meta program. Meta program itu yang kemudian yang akan memfilter mana yang penting menurut apa yang kita yakini, mana yang penting menurut apa yang sesuai dengan value kita, sehingga ketika itu relevan sama value kita, relevan sama keyakinan kita, relevan sama apa-apa yang kita cintai, maka itu yang kemudian membuat kita berhenti scrolling dan fokus ke dia. Sampai sini bungkus guys. Terus si makna ini setelah kita lihat, kita dengar suara orang yang lagi presentasi, kita lihat wajahnya,
Kita lihat entah kenapa wajahnya ini tuh mirip seorang, mirip dosen kita, mirip mbah yai kita, mirip kemudian orang yang pernah hadir di masa lalu kita, sehingga kemudian emosional kita muncul, di situ kemudian kita bisa fokus. So, teman-teman, dari makna yang sudah terbentuk itu, pada akhirnya menciptakan persepsi positif atau negatif. Tergantung apanya? Tergantung presenternya ini menstimulus dari sisi visual, dari sisi auditori, dari sisi kinestetik. Ketika visual yang dihadirkan, ketika audio yang dihadirkan oleh seorang presenter, ketika kemudian materinya relevan dihadirkan oleh presenter, maka itu akan menjadi makna yang dimaknai oleh audiens yang menimbulkan persepsi. Oke, persepsi ini muncul, oh pembicara ini layak saya dengerin atau enggak. Sampai sini bungkus guys? Masuk akal? Kalau masuk akal boleh angkat tangannya. Oh ini bukan offline ya. Sip. Bungkus guys. Bungkus Kak, lanjut. Bungkus karet 2 ya. Sip. Dari sini kita mulai memahami ternyata untuk kemudian orang itu stop scrolling, kita lagi presentasi di kampus, ada teman-teman yang kemudian lagi main HP. Gimana caranya dia stop scrolling? Maka kita perlu kasih stimulus sebagai seorang presenter. Yang apa? Yang memenuhi visualnya, auditorinya, dan itu relate sama kehidupan mereka. Sehingga persepsi mereka, ini penting gue dengerin. Ini keren. Suaranya hilang. Oke, sekarang aman Bapak Ibu? Aman. Ini kayaknya webcam saya rada-rada error ya. Nggak apa-apa ya, namanya perjalanan pertama. Sip, kita lanjut dulu kalau sampai sini muncul. Maka tugas kita sebagai seorang presenter ini nggak mesti kemudian dia ngomong di depan umum. Nggak mesti. Hari ini udah sangat kontekstual banget. Orang ngomong di layar kaca, cuman ada HP, tapi yang nonton ribuan, ada yang kasih gift, itu juga kemudian presenter. Ada kemudian orang yang ketika dia itu bikin konten, ditonton banyak orang, mungkin kalau dibandingin sama influencer, sama konten creator yang lain, kayaknya tuh aku cuma dilihat baru 200 guys. 200 itu kalau dikumpulin di rumah kita, muat apa enggak? Enggak. Sekarang kalau kita perlu menghadirkan 200 orang itu tuh kan perlu ruangan yang cukup besar. Maka bersyukurlah berapapun yang lihat kita, karena segitulah kita perlu nyiapin ruangannya. Maka tugas kita sebagai seorang presenter, guys, penting banget untuk kita siapkan stimulus-stimulus opening yang multisensori. Nggak cuma visualnya kita hadirkan, nggak cuma auditorinya kita hadirkan, nggak cuma kinestetiknya kita hadirkan, tapi kita padu-padankan. Sampai sini bungkus. Itulah kenapa kalau kita lihat konten creator banyak yang kemudian menghadirkan visualnya oke banget. Secara editing, secara kemudian groomingnya dia, posturnya, gesturnya, ekspresi wajahnya. Kalau konteksnya presentasi, slide presentasinya. Kalau auditori, nggak kemudian vokalnya itu monoton gitu aja. Tapi volumenya, keras dan rendahnya volume, naik dan turunnya intonasi, itu dimainin banget. Temponya dimainin juga cepet kapan, lambat kapan, nggak terus-terusan ngomong, tapi dia juga tahu kapan dia jeda. Kinestetik juga dihadirkan kalau konteksnya presentasi offline, kita kemudian membuat gerakan-gerakan kecil untuk mengingat materi. Nah, misalnya kalau saya, guys, ada 3 hal yang bisa kita lakukan teknik dasar bicara. 1, senyum. Nah, itu gerakan-gerakan kecil untuk memanjakan orang-orang yang kinestetik. Gimana kemudian kalau kita bikin konten, Mas Bisri? Maka penting dan perlu kita pikirkan secara visual, grooming kita ingin dipersepsikan seperti apa. Saya tuh pengennya kayak saha eta itu yang cakep banget kontennya mengkritik pemerintah, Ferry. Nah, saya tuh pengen kayak Mas Ferry, kayaknya tuh kayak aktivis, makanya saya tuh tampilannya kemeja, rambut gondrong, boleh?
boleh-boleh aja. Itu tampilan visual yang menciptakan persepsi. Saya tuh pengen terlihatnya profesional Mas Bisri, ya sudah, look profesional kayak gimana? Pakai kemeja, pakai dasi, kalau perlu, kalau nggak perlu ya nggak usah. Sampai sini bungkus? Sip. Kalau bungkus, kita tektokan dulu. Guys, apa yang muncul di kepala teman-teman, persepsi teman-teman ketika melihat orang yang ada di layar ini? Boleh tulis di chat box atau juga boleh disampaikan. Ada suara. Apa yang muncul di kepala? Pas Sayid kayaknya mau ngomong ya. Dari gestur Yang muncul di tangannya. persepsinya, kalau tangannya kayak gitu, pakaiannya kayak gitu, wajahnya gitu, tuh yang muncul persepsi apa, Mas? Profesional, Mbak Faida. Terbuka. Terbuka. Oke, tangannya terbuka. Ada lagi di chat box nih. Terlihat berwibawa, percaya diri. Thank you, Kak Gilma. Sip. Wah, ini ada suhu ini ya. Mas Trimo Leksono. Mas Trimo, terima kasih sudah hadir. Gestur open, mata sepertinya memperhatikan audiens. Sip. Ngeliat look yang seperti ini secara visual langsung tuh muncul. Ini nih orang karismatik banget. Ini orang nih sangat hadir untuk audiensnya. Terus kalau kemudian kayak gini nih. Tampilan looknya udah profesional, tapi kemudian dia memunculkan gestur-gestur tangan yang kemudian menunjukkan sesuatu. Apa yang muncul di kepala teman-teman? Kalau melihat yang begini nih. Ini mikirin KPR kayaknya. Iya ini Mas Trimo ya. Ini kayaknya fans MU nih Mas Trimo ya. Saya ini fans MU ya. Yang kemarin udahlah berharap ya kan. Kalah lagi ya. Sip ya. Bad mood. Kak Faida. Kurang profesional kata Kak Kiki. Sip teman-teman. Artinya dari sini aja kita bisa lihat look yang kita hadirkan itu tuh langsung dipersepsikan sama audiens kita. Sama opening itu tuh sangat-sangat menentukan. Karena dari situ orang tuh bakal langsung melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Ini nih orang layak gue dengerin atau enggak. Otak reptilnya bekerja. Saya tuh mesti melawan dia atau kemudian saya kabur. Kalau kabur berarti kemudian saya main TikTok, scrolling ini, scrolling itu. Atau saya perlu diam ngedengerin dia. Karena dia mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman secara visual, secara auditori, atau secara kinestetik. Sampai sini bungkus? Sip. Wah, ternyata sudah jam 8. Kita lanjut. Nah, maka tugas kita sebagai seorang presenter, guys, apa stimulus yang perlu Anda ciptakan atau siapkan untuk menciptakan kesan pertama? Tadi kita udah sama-sama tahu tuh, ternyata kenapa kemudian kita tuh pernah ingat banget sama sosok yang ketika presentasi langsung membuat kita fokus berhenti scrolling sejak opening. Itu tuh karena dia punya faktor X yang secara visual, secara auditorinya oke banget. Nah, sekarang kita udah tahu ternyata untuk mendapatkan atensi audiens, kita bisa meng-create-nya dengan menghadirkan pengalaman visual dan auditori yang kita create untuk kemudian sampai itu pesannya. Maka sekarang pertanyaannya, apa stimulus yang perlu Anda siapkan untuk menciptakan kesan pertama? Contoh. Sebelum teman-teman jawab. Saya sebelum kemudian sesi kali ini, saya tuh tadi di jam 7.15 saya mikir, saya tuh mau pakai baju apa ya? Objektifnya apa ya? Oh, saya pengen terlihat santai, maka saya perlu membawa kayaknya ya udah kaos aja sama outer, nggak usah kemudian kemeja, nggak usah kemudian blazer. Ngapain pula malam-malam gitu kan? Nah, terus audionya saya perlu ngecek oke apa enggak suaranya karena beberapa kali kemarin online itu tuh audionya bermasalah dan kameranya juga bermasalah. Stimulus itu yang kemudian saya hadirkan, saya pikirkan, belakangnya nih kalau dibuka ini kan hanya tembok tok gitu kan, maka perlu kemudian look-nya lebih profesional.
perlu menghadirkan apa nih? Si virtual background-nya. Nah, teman-teman, apa stimulus yang perlu teman-teman siapkan untuk menciptakan kesan pertama? Boleh yuk bagikan di chat box atau boleh di audio. Ada? Atau kita lanjut? Oh, ada ya. Hadir sepenuhnya. Wah, ini Mas Trimo banget ini. Saya termasuk orang itu yang merasakan hadir sepenuhnya Mas Trimo ya. Kita baru kenalan beberapa pekan yang lalu, itu pula di treat Mas Trimo yang langsung chat WA. Saya tuh sampai kemudian bingung ini bahas apa lagi ya. Kadang ketika lagi aktivitas itu kan, ini bahas apa lagi ya? Saya jadi bingung. Gitu Mas Trimo ya. Hadir sepenuhnya, gestur, tone, message. Sip. Ada lagi yang lain? Kita minta suhu dulu untuk berbagi. Mas Trimo, bisakah bersuara? Asik. Boleh dibagikan nih maksudnya apa nih? Hadir sepenuhnya, gestur, tone, dan pesannya. Kayak gimana nih Mas Trimo? Oke. Halo Ya, Mas terdengar. Bisri dan teman-teman yang lain. Salam kenal. Ini Mas Bisri agak melebih-lebihkan nih. Tapi bener loh Mas. Ya kayak gitu. Oke, ini stimulus di sini maksudnya aku pengen clarify dikit ya. Mm-mm. Ini untuk menciptakan kesan pertama berarti saat kita ada di stage kurang lebih kayak gitu ya. Iya, ada di stage, ada konteksnya kalau bikin konten video berarti apa stimulus yang kita ciptakan secara grooming, secara rambut, secara ekspresi, secara suara gitu. Oke, berarti masih relate ya. Jadi kalau dari saya hadir sepenuhnya, terus gesture, tone, message gitu kan. Tadi Mas Bisri juga udah jelaskan. Nah, mungkin orang itu biasanya fokus ke message. Padahal it's only 5% dari total saat kita ngomongin presentasi, kurang lebih kayak gitu. Jadi, yang akan dilihat oleh orang, itu pertama dari gesture dan tone. Itu porsinya kurang lebih 95%, seperti itu. Kemudian kalau message, kita kalau konteksnya di internet, kita langsung kasih, sekarang stylenya attention span itu pendek banget. Cuma Betul. 3-5 detik. Jadi langsung kasih, oh ini hasil akhirnya seperti ini, expected outcome-nya kayak gini, dan kenapa kalian harus lihat ini. Gitu. Ini yang akan, ini hasil akhirnya, ini caranya. Udah pasti akan bikin orang stop scrolling, terus kemudian kasih attention. Kurang lebih seperti itu. Cakep ya. Enak ya kalau ngedengerin expert ngomong tuh ya. Masih banyak Mas Trimo sudah berbagi. On cam pula ya, Masya Allah ya. Tadi Mas Trimo tuh udah kemudian berbagi ke kita guys. Nah, gestur dan kemudian vokal itu tuh pengaruhnya 95% untuk kita jadikan stimulus dalam presentasi kita. Nggak cuma offline, tapi online saat kita juga bikin konten, live TikTok, itu juga perlu menghadirkan itu. Nah, makanya kemarin kan rame tuh ya, mas-mas yang kemudian dihadiri oleh ribuan dan puluhan emak-emak saat live TikTok batik gitu ya, karena wajahnya good looking, terlihatnya berondong, jadi kemudian pengen dimiliki sama emak-emak gitu ya. Masih banyak Mas Trimo yang sudah berbagi. Kalau Kak Faidah nih ya, visual oke, artikulasi jelas dan lantang. Maksudnya gimana nih Kak Faidah? Boleh berbagi Kak Faidah? Stimulus yang seperti apa yang dihadirkan saat lagi presentasi? Ya kalau kita lihat visualnya sudah bagus, sudah oke, merupakan 5% dari penilaian pertama. Ya kalau suaranya kecil, apapun sebaik dia nggak akan terlihat gitu. Oke, baik, sip. Saya menangkap meskipun tidak lengkap karena suara di saya tadi sempat terpotong-potong, Bu Faidah, mohon maaf gitu ya, tapi tetap ditangkap. Terlihatnya kalau sudah oke-nya tadi terlihat ya sudah kelar di sini. Dan Mas Trimo juga sudah menambahkan
Wah, kalau itu good looking udahlah kelar semuanya ya, nggak ada obat udah ya. Setengah perjalanan sudah selesai. Betul sekali ya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Are you ready? Bungkus. Sip, kalau sudah bungkus kita lanjut. Nah, itulah kenapa kemudian kita perlu memikirkan stimulus apa yang penting kita hadirkan saat kita presentasi, entah itu offline, entah itu online, entah itu bikin konten. Karena ternyata 5 menit pertama, dan tadi Mas Trimo juga sudah menyampaikan, sekarang atensi manusia itu bahkan lebih parah daripada Mas Koki gitu ya. Dan 5 menit pertama itu menciptakan kesan siapa Anda. Nah, orang tuh di 5 menit pertama, di beberapa detik itu, orang itu bakal mengukur level intelijennya kita, intelektualnya kita itu seperti apa, tingkat pendidikannya itu kita kayak gimana, kadar kepercayaannya kita itu gimana, kedalaman kapasitas diri kita itu kayak gimana. Itu dilihatnya cuma seperkian detik, orang lain bisa mengukur. Lihatnya dari mana? Dari postur yang kita hadirkan, dari gestur yang kita hadirkan, dari ekspresi yang kita munculkan, dari suara yang kita bunyikan. Itu kemudian ditangkap dan dipersepsikan di kepala oleh audiens kita. Ini orang layak saya dengerin atau enggak. Sampai sini bungkus. Sip. Itulah kenapa kemudian muncullah satu kata-kata yang terkenal banget. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda ya. Ini kalau angkatan-angkatan lama tahu nih ya. Kalau Gen Z, Mas Sayed punten kalau nggak tahu ya. Kesan pertama begitu menggoda. Karena kesan pertama itulah yang menjadikan sensasional, emosional. Sama persis ketika kita pertama kali jatuh cinta, itu tuh kesan pertamanya karena dia tuh cantik, aduhai, mempesona, akhirnya sentuh ke makna kita, menyentuh ke persepsi kita, ini nih cakep banget kalau dia tuh jadi istri gue. Padahal masih SMP, guys. Gitu ya. Nah, kesan pertama begitu menggoda. Nah, selanjutnya setelah Anda. Sip. Kita lanjut. Sayangnya karena kemudian orang itu pengen menampilkan kesan pertama, konteksnya public speaker yang saat ingin presentasi, entah itu di kantor, entah itu menjadi pembicara, mereka tuh jadi terjebak hanya memoles tampilan luarnya aja, dan kemudian berbondong-bondong menggunakan barang-barang yang branded, dan kemudian hanya berpikirnya yang penting gue delivernya keren. Pakaian yang gue keren, intonasinya gue keren, tapi dia lupa untuk memupuk yang di dalamnya. Ruang dalamnya lupa untuk dipupuk. Kenapa? Karena sering banget kita tuh diajarin untuk kesan pertama begitu menggoda. Bukan berarti itu tuh nggak penting. Itu tetap penting, tapi jangan dilupakan kemudian kedalaman kebijaksanaan kita, kedalaman kita mengenal diri kita. Jangan kemudian kita tampilkan seolah-olah kita hebat dengan pakaian yang kita kenakan, kita menipu audiens kita, padahal kita tuh nggak expert-expert banget. Padahal kita tuh nggak ahli-ahli banget. Padahal kita tuh baru banget belajar. Tapi karena kita jago grooming, kita jago ngecap, akhirnya orang tuh berpikir ini orang tuh keren banget. Sampai situ bungkus guys. Artinya jangan kemudian kita telan mentah-mentah, artinya kita penting perlu untuk kesan pertama. Yes, kesan pertama itu penting adanya. Tapi jangan kemudian kita hanya menampilkan, mementingkan penampilan luar semata, lupa untuk kemudian mempertebal ruang dalam kita, mengenal diri kita, mengenal kekuatan diri kita, kita paham, kita kenal diri kita paham mana yang expert kita, mana yang enggak, mana yang bisa kita bagikan, mana yang enggak kita bagikan, mana yang bisa kita suarakan sesuai expertise kita, mana yang bukan. Sampai sini bungkus. Emang kenapa Mas Bisri? Karena yang namanya seorang public speaker, presenter, itu tuh godaannya gede banget. Apalagi ketika udah di panggung, otoritasnya udah naik, dia punya followers banyak, terus dia ngomong apapun, pasti orang lain percaya. So, teman-teman, jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Karena itu, guys, kalau kita masih di tahapan itu, kita tuh masih seperti opening presentasi kayak pertama kali kita ngedate. Kita tuh pengen menampilkan yang hebat-hebat, tapi kemudian setelah kita kenal lama, baru tuh kelihatan bobroknya kita. Di situ banyak kecewaan-kecewaan.
Lebih baik kita tetap hadirkan kesan pertama yang menggoda dengan apa adanya, dengan autentiknya diri kita. Bukan kemudian kita melebih-lebihkan dengan hedonisme, dengan materialisme. Bukan kemudian kita pengen nunjukin, nih gue udah sukses. Sampai sini bungkus? Maka mulai saat ini kalau kita kemudian pengen membuat audiens itu langsung berkesan sama kita, yuk kita beralih sama-sama, hadirkan dulu niat tulus kita. Kita hadir ketemu sama audiens, kita hadir ketemu sama followers kita di sosial media kita, itu tuh niat tulus untuk membagikan expertise kita. Dan apa yang kita bagikan itu semata-mata bukan cuma sekedar omdo, bukan omon-omon, tapi itu benar-benar kemudian kita udah pernah lakukan. Kalau kita masih kemudian belum kita lakukan tapi kita udah bagikan, kayaknya kita perlu kasih saran ke KDM untuk kirim ke barak deh. So teman-teman, yuk kita menjadi seorang public speaker, presenter yang kemudian hadirnya itu tulus dan kemudian kita walk the talk, kita bagikan apa yang kita sudah lakukan. Dan kita tahu banget saya tuh akan dress code yang saya kenakan nggak apa-apa nggak branded, yang penting saya tahu saya tuh lagi ada di mana. Oh, acaranya itu seminar, seminarnya dihadiri mahasiswa. Yang ngapain juga kemudian pakai pakaiannya yang mewah-mewah gitu kan. Oh, saya sedang diundang oleh korporasi. Korporasinya ini let's say satu BUMN minyak dan gas gitu kan. Maka untuk membangun otoritasnya apakah harus barang-barang branded? Enggak juga. Karena pada akhirnya audiens juga akan melihat ini mah tampilan luarnya aja yang keren, dalamnya kosong. Nah, apa? Tong kosong nyaring bunyinya. So teman-teman, sudah waktunya kita menjadi seorang pembicara yang enggak kayak gitu. Sip. Oke. Kita lanjut dulu. Sampai sini bungkus guys. Bungkus. Karet 5. Oke. Maka jadilah opening yang kita hadirkan saat presentasi, saat kita melihat trailer film Jumbo. Trailer film, apalagi nih yang lagi rame ya. Itu tuh kita ngelihatnya, itu tuh perjalanan utuh. Yang lagi rame si GJLS tuh ya. Ibuku, itulah ya, ibuku ibu-ibu. Ibuku bukan ibu-ibu gitu ya. Nah, itu tuh film yang kemudian kalau kita tonton trailer film itu kan sinopsis di dalamnya kan, rangkaian perjalanannya yang spill-spillannya. Opening kita hendaknya kita menampilkan kalau kita tuh sebenarnya dalamnya kita ya kayak gitu juga kok. Misalnya saya sebenarnya nggak soleh-soleh amat, tapi saya menampilkan, mencerminkan secara visual pakai baju koko, pakai kopiah gitu kan, ingin dicerminkan sebagai orang yang soleh. Audiens melihat ini tuh Mas Bisri soleh pisan gitu kan. Padahal yang tahu diri saya berbuat dosanya apa, di mana, kapan, itu tuh saya. Tapi saya sembunyikan biar orang lain nggak tahu. Itu mah kayak pertama kali kita pacaran, kita menyembunyikan. Tapi kalau trailer film, kita kasih tuh spill-spill. Sejak opening, kita tuh sudah kemudian munculkan. Makanya tadi di awal perjalanan saya bilang, nanti tuh nggak cuma kemudian ada kelas gratisannya. Kayak gini nih sebulan sekali, tapi kemudian juga nanti akan ada kelas berbayarnya. Kenapa? Teman-teman hidup dari materi yang saya sampaikan, rasa-rasanya saya juga perlu hidup dari materi yang saya bawakan. Karena dapurnya saya ya dari sini. Gitu. Nah, sampai sini bungkus guys. Cakep. Kenapa kayak gitu? Penting untuk kita beralih, ingin kemudian mengesankan audiens dengan hanya tampilan luar. Terus kita beralih menjadi public speaker yang mengedepankan tampilan dalam kita. Karena sejatinya speaking skill bukan sekedar mentransfer informasi, tapi juga mentransfer energi. Audiens bisa ngerasain energi kita. Audiens bisa menangkap atensinya kita. Audiens bisa mengunyah niat baik atau buruknya kita. So teman-teman, public speaking, speaking skill nggak cuma sekedar transfer informasi, tapi juga transfer energi. Dan energinya itu nular.
Sampai sini bungkus. Sip. Kita lanjut. Sip, teman-teman. Sekarang ini kebiasaan saya biar kemudian nggak terlalu over knowledge. Teman-teman boleh tuliskan selama perjalanan sesi kali ini, boleh sampaikan, boleh tuliskan di chat box apa insight yang sudah teman-teman dapatkan. Silahkan. Yuk. Sip. Saya stop share dulu. Baru permukaan. Wih, Kak Faidah. Maksudnya apa ini? Baru permukaan. Barakan baru permukaan, ini tuh apa maksudnya? Ya baru lapisan atas aja, Coach. Baru lapisan atas aja. Apanya yang baru lapisan atas? Informasi dari judul. Oh, informasi dari judul. Baik. Sip. Yang lain, ada lagi insight yang sudah didapatkan sampai sejauh ini? Boleh tuliskan di chat box. Speaking skill fundamental yang sangat bagus, langsung bisa diterapkan. Wah, kamera saya mati. Oke. Sisanya latihan dan jam berbicara. Sip, terima kasih banyak Kak Mas Trimo. Kak Kiki, public speaking bukan tentang menyampaikan aja, tapi mentransfer energi juga. Sip. Wah, energi dalam ya. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Teman-teman, tadi kita udah ngebahas yang namanya opening itu menjadi penting karena sekarang atensi manusia itu tuh sangat-sangat kurang, maka penting kita stimulus dengan visual, auditori, dan kinestetiknya kita. Biar apa? Biar kesan pertamanya dapat, tapi bukan kesan pertama yang hanya lapisan luar, tapi dia udah mulai dapat tuh lapisan dalamnya kita. Nah, maka sekarang kita masuk. Opening itu apaan? Opening mah teman-teman pasti udah tahu ya. Bagian awal presentasi yang tujuannya itu mencuri perhatian, grab attention, untuk kemudian connect sama audiens dan membawa audiens bisa masuk ke isi. Pintu gerbangnya ada di opening. Tujuannya apa? Building rapport. Nah, kalau tadi di grup ada yang bilang, saya bingung basa-basinya. Maka di bagian building rapport ini, bagian dari basa-basi. Di bagian yang mana? Setelah salam, kita kemudian memberikan apresiasi. Apresiasi ini boleh dibilang tuh basa-basinya kita. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu siang hari ini? Sehat, alhamdulillah. Happy banget kami dari tim, misalnya vendor mana gitu ya. Hari ini hadir membersamai perjalanan training Bapak Ibu karena saya tahu banget nih Bapak Ibu tuh punya mental asah gergaji kalau kata Stephen Covey. Apa itu mental asah gergaji? Mental yang kemudian pengen terus asah gergajinya biar makin tajam. Itu tuh cuma sekedar basa-basi sebetulnya untuk memberikan apresiasi. Nah, itu bisa di situ dimainkan, building rapport, diberikan apresiasi. Dan di situ kita udah mulai menggunakan diksi-diksi kata-kata yang sesuai dengan profil audiens kita. Kalau heterogen, ada yang muslim, ada yang non-muslim, ya kita juga pakai Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau dia itu usianya jauh lebih senior dari kita pakai diksi Bapak Ibu. Kalau dia itu jauh lebih muda dari kita pengen kemudian mempersepsikannya itu punya otoritas. Boleh kemudian kita nyampaikannya teman-teman, atau kemudian kita pengen nyampainnya guys, boleh. Itu building rapport di situ, basa-basinya. Tujuan selanjutnya adalah building authority. Di sini kita penting memperkenalkan diri. Kalau konteksnya presentasi
Perkenalkan diri kayak gimana? Perkenalkan diri yang kemudian model gaya pitching. Hari ini kita nggak bedah secara mendalam, tapi gampangnya kita perkenalkan nama kita, profesi kita apa, dan bukti-bukti pengalaman kita apa. Nah, nggak usah panjang-panjang tuh, nggak usah nunjukin saya pernah di sini, di sini, di sini. Cukup kemudian pakai teknik pitching, ibaratnya kita naik lift, turun dari lantai 1, nyampe lantai 3 atau lantai 5, itu tuh orang udah tahu siapa gue. Gitu. Kemudian di tujuan opening ini, tujuannya adalah untuk mengkondisikan state peserta. Kalau konteksnya presentasi offline. Lagi training, lagi kasih materi, gitu kan. Conditioning untuk mengkondisikan state-nya peserta. Itu tujuan opening. Kenapa penting untuk kemudian dikondisikan state peserta? Karena audiens hadir itu pakai asumsi, pakai kepala, pakai masalah mereka. Maka dihadirkan dengan dikondisikan dengan ice breaking, dengan energizer, dan lain sebagainya. Oke. Saya melihat di sini ada chat, ada Mas Dika. Penting untuk memahami dengan siapa kita berbicara. Audio, visual, kinestetik. Good, Mas Dika. Mas Sayyid, penting persiapkan stimulus sebelum presentasi. Good. Kita lanjut. Nah, sampai sini udah bungkus, guys. Ada hal yang ingin didiskusikan? Bungkus? Karet 2? Oke. Kalau sudah, kita lanjut dulu. Prinsip opening ini nih jadi dudukan kita untuk menyampaikan presentasi. Yang pertama niat tulus untuk berbagi. Tadi kita udah sama-sama tahu di awal, speaking itu bukan hanya tentang transfer informasi, tapi juga transfer energi. Maka awali dengan niat yang netral, yang tulus. Syukur-syukur bisa tulus. Minimal banget netral. Maksudnya netral itu apa? Kita di situ hadir bukan untuk dipuji, bukan untuk meninggi, tapi untuk membersamai. Kita tuh hadir diundang sama siapapun, bukan karena kita memang ahli di bidang itu, tapi bukan untuk menunjukkan, nih gue ahli. Tapi kita ingin membersamai pertumbuhan perjalanan mereka. Terus, kalau kita kemudian yang perlu kita pegang yang kedua adalah, pastikan opening kita disesuaikan dengan tujuan akhir presentasi kita. Kalau kita pengen tujuan akhirnya secara state-nya itu tuh emosi bahagia, emosinya tuh dapet banget secara bahagianya, maka di awal presentasi penting dan perlu juga kita hadirkan emosi yang sama. Jangan kemudian kita pengen di akhir perjalanan orang tuh inget gue pembicara yang happy banget. Tapi kemudian kita buka openingnya, wajah kita tuh wajah wajhia. Wajah kita tuh wajah yang nggak niat untuk presentasi. Nah, jadi penting opening itu dikaitkan sama tujuan akhir presentasi. Tujuan presentasi kita tuh apaan? Pengen sampai mana objektifnya? Terus suasana yang terbangun mau kayak gimana? Maka dibangun sejak awal presentasi. Sehingga audiens dapetin tuh persepsinya. Nanti di akhir, apa yang kita inginkan itu terjadi. Raditya Dika tuh pernah cerita kayak gini. Gue tuh pengen ya, selesai gue stand up, orang tuh nggak ngerasa gue udah stand up 1 jam. Udah ngerasanya tuh happy aja. Dan dia jadi tahu sesungguhnya sifat asli gue. Kata Raditya Dika gitu. Akhirnya ketika dia openingnya udah beda banget sama yang di YouTube. Udah kacau-kacauan tuh. Yang kalau kita lihat baru pertama kali cukup shock itu kan. Ini Raditya Dika gitu. Karena mengeluarkan kata-kata apa, mengeluarkan gestur-gestur apa gitu kan. Karena dia ingin menciptakan akhirnya kayak gitu, pengen menunjukkan ini loh gue Raditya Dika yang sebenarnya. Gitu. Nah, pahami konteks, audiens, momen, suasana. Opening juga perlu dikaitkan sama konteks. Kalau audiensnya itu pejabat, momennya itu memang formal, suasananya butuh formal, maka kita juga perlu menghadirkan visual kita, groomingnya kita, rambutnya kita, wajahnya kita, intonasinya kita, volume yang kita pilih, juga intonasi dan volume yang formal. Tapi kalau kita kemudian momennya ini momen yang ceria, maka penting dan perlu kita juga memilih
openingnya dengan postur, gestur, stimulus yang juga ceria. Sampai sini bungkus? Sip. Nah, yakin dan percaya sudah bungkus. Maka gimana caranya untuk kemudian kita opening anti scrolling? Yang pertama, hadirkan energi. Guys, tadi pagi saya baru banget dikabarin, tadi saya udah cerita, teman-teman salah satu BUMN di minyak dan gas yang kemarin kita bersamai untuk lomba, itu tuh dari 16 ada 5 tim yang mendapatkan 15 deh. Dari 15 ada 5 tim yang mendapatkan platinum dan 15 lainnya mendapatkan gold. Nah, so teman-teman semuanya yang saya kemudian ada 6 platinum, sisanya itu 15 gold. Jadi saya nggak tahu gimana caranya, padahal ada 15 tim, tapi 15 dapat gold, 6 dapat platinum. Gitu. Nah, dan teman-teman, kenapa kemudian mereka ini yang 6 bisa dapat platinum? Saya sudah bisa memprediksi dari energi yang kemudian dihadirkan ketika opening, karena mereka kemudian presentasinya nggak sendiri, tapi juga sama tim, timnya ini juga gimana energinya. Kalau energinya sama, maka yakin dan percaya state dan persepsi yang muncul di panelis, di dewan juri juga sama. Dan rata-rata yang menang jadi juara mendapatkan platinum itu adalah yang energinya itu tuh energi yang netral dinaikkan ke berani. Kan kalau di Hawkins kan itu ya teori energi. Nah, kita perlu menetralkan dulu untuk kemudian kalau kita mau lebih encourage diri kita, perlu kemudian untuk kita berani. Nah, energi kita perlu hadirkan saat kita presentasi. Kemudian yang kedua, perlu ada relevansi. Kita mau samain apanya? Audiensnya kayak gimana nih? Oh, audiensnya pendidikannya itu tuh tinggi stratanya. Maka kalau dia itu S2, kita ngomongnya pakai bahasa S1. Kalau dia itu SMA, kita ngomongnya pakai bahasa-bahasa anak SMP. Kalau audiensnya itu anak SMP, levelnya bukan pendidikannya, maka kita ngomongnya pakai bahasa-bahasa anak SD. Nah, jadi kita cari tuh persamaannya dari persamaan katanya, bahasa tubuhnya, diksi-diksinya. Misalnya kalau ada di wilayah Jowo, kita pakai bahasa Jowo. Cuman sekedar piye kabare? Ape, kita cari persamaan di situ. Nah, relevansi. Bisa juga persamaannya itu pakai materi, cerita-cerita yang legendaris di budaya setempat. Oke, struktur buat template presentasi Anda. Terakhir, kalau kemudian udah energi, relevansi, penting untuk kita buat template presentasi kita. Nah, 3 hal ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama, energi opening, pastikan kita netralkan dulu energi kita. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Niatkan kita untuk membersamai perjalanan mereka, bukan untuk mendapatkan pujian. Netral dulu. Apa ciri-cirinya kalau kita tahu kalau kita netral? Ciri-ciri paling mudah adalah tidak ada suara-suara di kepala yang pengen bilangnya tuh, ih, gue pasti hebat, gue pasti hebat. Tapi itu suaranya tuh, saya hadir di sini untuk membersamai perjalanan mereka. Dan entah kenapa tuh ada suasana di tubuh kita yang nyaman banget, yang adem banget. Nah, itu ciri-ciri kita tuh udah netral dan udah tulus. Nah, terus kita penting dan perlu cari yang relevan. Apa nih secara materi yang relate sama mereka. Maka penting untuk kita paham banget masalahnya mereka. Jangan sampai kita tuh hadir di satu acara, kita nggak tahu permasalahannya mereka apa. Permasalahan itu yang kemudian kita hadirkan di openingnya. Bapak Ibu rekan sekalian, 110 dari 100 masalah manusia itu tuh 120-nya masalah komunikasi, misalnya gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang komunikasi, bagaimana kemudian kita mampu menghadirkan komunikasi yang efektif? Bersama saya Ahsanul Bisri, selama 2 jam ke depan kita akan membedah tentang, nah, atau kalau di pemerintahan sering banget pakai pantun. Nah, perlu mencari kesamaan-kesamaan yang itu langsung lengket, langsung nancep di kepala audiens kita. Kalau orang sekarang bilangnya pakai hook. Nah,
yaitu pakai kata-kata. Kalau konteksnya presentasi, dari awal salam kita, kalau itu heterogen, ya udah pakai Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kemudian ternyata audiensnya itu nggak ada yang Muslim, saya pernah hadir di salah satu training, nggak ada tuh yang Muslim. Ya udah, jangan kemudian mentang-mentang saya Muslim, saya kemudian Assalamualaikum. Perlu kemudian kita juga hargai. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, kita cari kesamaan. Itu kunci untuk orang untuk connect sama kita. Kita perlu kenal audiensnya ini siapa, gali lebih dalam. Gimana caranya kita kenal? Ya cari tahu, tanya PIC-nya, riset. Nah, kemudian kita bawakan ketika opening. Terakhir, ini yang bisa kita lakukan. Pastikan kita membuat struktur opening. Saya sebutnya dengan sapa. Apa guys? Sapa. S yang pertama itu salam dan sapa. Kenapa ini penting? Karena kita tinggal di Indonesia yang membudayanya itu timur, penting banget untuk kita awali dengan salam dan sapa. Sekedar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, penuh kedamaian, dan penuh kebahagiaan. Amin. Masuk ke apresiasi. Kita berikan apresiasi dengan setulus hati, karena mereka sudah hadir untuk sadar penuh 100%. Happy banget, bangga banget saya bisa hadir di mana gitu kan, nah, bertemu dengan manajer, bertemu dengan Bapak Ibu rekan sekalian, yang saya udah dengar dari leader teman-teman, Bapak Ibu nih leader-leader terbaik yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, setelah itu jangan lupa kita juga perkenalkan diri untuk membangun otoritas. Nah, Bapak Ibu salam kenal, saya Ahsanul Bisri, akrab disapa dengan Mas Bisri. Saya seorang public speaking coach yang membantu banyak orang memiliki kemampuan berbicara yang profesional. Kita sampein tuh, kita tuh ahlinya apa, terus ngebantuin mereka tuh di bidang apa masalahnya. Udah berapa lama, boleh juga disebutin. Selama 20 tahun ini saya mendalami public speaking dan berbicara dari berbagai forum yang menuntut profesionalisme. Dan saya banyak membantu bagaimana orang lain, banyak orang untuk menyampaikan ide-idenya agar diterima. Nah, terakhir, kita naikin atensinya mereka. Ingat, atensi manusia sekarang, tadi udah diingetin tuh sama Mas Primo, itu tuh udah sangat-sangat lemah gara-gara sosmed. Maka penting kita naikin atensi. Maka biasanya saya mainin energizer dan juga ice breaking di sini. Contoh, setelah perkenalan diri, Bapak Ibu rekan sekalian, agar kita engage selama 30 menit ke depan sampai 1 hari ke depan, penting dan perlu rasa-rasanya kita melakukan beberapa kesepakatan. Yang pertama Bapak Ibu, kalau saya katakan 1 tepukan, Bapak Ibu boleh tepuk tangan 1 kali. 1 tepukan, 2 tepukan, 3 tepukan, cakep. Sekarang Bapak Ibu, kalau saya katakan setengah tepukan, khusus yang ini Bapak Ibu, tepuk tangannya diganti dengan kata-kata nik. Setengah tepukan, good. Nah, 1 tepukan, 2 tepukan. Nanti ketika mulai terlihat dia mulai goyang-goyang nih, mulai kemudian pakai ilmu padi makin nunduk, saya kembalikan fokusnya, 1 tepukan, 2 tepukan. Itu teknik paling mudahnya. Atau juga ada yang pakai 1, woi, 2, apa gitu kan. Nah, itu untuk atensi. Atau kalau beberapa public speaker yang saya kenal, dia pakai guys, perhatikan. Nah, itu juga bisa. Nah, atensi itu tergantung kitanya, mau gayanya kayak gimana. Nah, kalau saya biasanya pakai energizer atau ice breaking untuk menjaga atensi audiens dari pagi sampai sore kalau konteksnya training. Kalau konteksnya si sosial media gimana Mas Bisri? Biasanya kalau saya bikin konten video, ini sih sekarang sih udah enggak ya, karena ternyata usahanya sangat-sangat luar biasa. Perlu memilih kemudian sebelum, biasanya saya juga sama tuh kan flow-nya, ada opening, ada konten, ada closing. Nah, di openingnya nanti ada hook-nya, di kontennya ada hook-nya, di closing-nya ada hook-nya. Hook-nya ini yang ngejagain atensinya mereka. Nah, dengan kayak gitu, mereka nggak bakal scrolling. Gitu. Sampai sini bungkus, guys. Sip. Nah, itu tadi perjalanan sesi kita, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau kita boleh wrap up,
Apa pembelajaran terbaik yang teman-teman Bapak Ibu dapatkan? Apa hal baru apa yang didapatkan? Pertama, apa yang terpenting yang kemudian Bapak Ibu dapetin, dan apa yang bisa dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari? Sesuai target 20-30-an sudah selesai, tinggal selebihnya Q&A. Silakan Bapak Ibu yang mau berbagi. Nah, sekarang kita berbagi insight dulu. Apa insight terbaik yang didapatkan dalam sesi kali ini? Yuk. Oke. Ada sesuatu yang didapatkan? Bungkus karet 2. Oke. Saya bersabar menunggu. Kita ada 2 metode biasanya ya. Metode relawan atau paksawan. Wah, bisa aja ini Mas Trimo. Yang lain boleh berbagi. Ya, terima kasih banyak Mas Trimo sudah membagikan kesan pertama begitu menggodanya ini ya Mas Trimo ya. Sudah dapat contoh langsung. Terima kasih banyak Mbak Faidah ya. Persiapkan visual, audio, dan kinestetik sebaik mungkin sebelum tampil. Sip. Yang lain, apalagi insight terbaiknya? Sebelum kemudian kita buka. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Halo Mas. Ini Mas. Iya. Oh, oke. Oke. Boleh duluan deh. Tadi siapa? Silakan. Bu Faidah sepertinya. Silakan Bu Faidah. Ya, jadi kalau pertama kali kita sudah membuat satu kesalahan, misalnya tentang kostum dalam suatu acara, itu kira-kira apa yang kita lakukan? Oke, boleh dibagikan Kostumnya sudah salah konteksnya? dulu. Konteksnya acara apa, salah kostumnya apa? Ya, misalnya acara apa namanya yang sangat resmi, ternyata kostum kita masih kostum yang belum fix resmi benar gitu. Oh, ini kita bisa terus ini ya. Padahal Kalau kita harus kita kerja gitu istilahnya. Artinya dari survei atau dari riset tuh pertama kali kita memanagenya terima informasi yang salah. Nah, oke. ketika kita seperti itu tuh apa yang harus kita lakukan? Oke. Poin pertama situ ya. Poin pertama, gimana kalau kemudian kita saltum? Nah, yang pertama yang perlu kita cek and recheck adalah apakah kita masih bisa merubahnya. Maksudnya merubahnya tuh mungkin nggak bisa merubah secara total, tapi minimal kita bisa merubahnya secara minimal. Contoh, saya pernah saat saya kemudian diminta berbagi, informasi awalnya itu formal. Saya pakai setelan, kemeja, blazernya yang formal banget pula. Ternyata yang hadir itu tuh casual banget. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya lepas blazer dan kemudian saya gunakan kemeja top. Nah, dan kemejanya saya gulung tuh tangannya. Nah, kalau kemudian dari casual ke formal kayak gimana, maka apa yang bisa kita ubah? Kalau pria, let's say, misalnya, oh saya bisa mengubah di area dimasukin nih si kemejanya karena pakai ikat pinggang, itu bisa. Jadi looknya jadi kesannya semi formal, itu bisa kayak gitu. Kalau wanita
Nah, ini yang saya belum pernah punya pengalaman Kak Faidah ya. Nah, Nah, ini tapi repotnya kalau wanita itu terkadang ah, kan terkait dengan tata rias. betul tata rias. Nah, Nah, kalau memang kalau gimana Kak Faidah? untuk openingnya itu gimana gitu maksud saya. Ini Ah, udah cakep. terpaksa nggak bisa dirubah gitu. Openingnya Openingnya maka itu sip, permohonan maafnya gimana atau gimana? maka gunakanlah teknik framing. Nah, memang ketika saltum itu bakal membuat kita kikuk gitu kan. Kikuk tuh jadi kayak berbeda sendiri gitu kan. Kayak sapi ungu gitu ya Kak Faida ya. Maka di awal perjalanan ini nggak apa-apa, kita jangan denial, jangan kemudian kita menyalahkan tim kita, jangan kita menolak diri kita yang pakainya berbeda. Kita terima perasaan itu dan kemudian di awal perjalanan biasanya saya akan framing. Bapak Ibu rekan sekalian, di awal perjalanan ini saya mendapatkan informasi penting kalau perjalanan sesi ini itu tuh sesinya formal banget dan atau casual banget karena yang saya dapat informasinya hari ini tuh pertemuan ya acara gathering kan biasanya casual dan lain sebagainya dan ternyata sekarang betapa kemudian saya melihat Bapak Ibu sudah mengenakan nuansanya sangat formal. Jadi mohon maaf kalau kemudian saya menggunakan casual, bukan kemudian ingin menjadi orang yang paling berbeda, tapi kemudian saya ingin hadir membersami perjalanan lewat kemudian perbedaan pakaian saya ini. Misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi di awal tuh teknik framingnya kayak gimana, angle-nya boleh silakan kayak gimana. Itu mah tadi hanya contoh. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kita bisa pakai teknik framing. Framingnya itu yang pertama ya, mohon maaf, ada ini juga pernah dialami sama Babe Jamil kalau tidak salah. Beliau pernah cerita, beliau salah satu yang dilakukan ya framing, mohon maaf, ada salah informasi, ada kekeliruan informasi. Jadi waktu itu beliau kalau nggak salah Babe Jamil pakai batik, tapi ternyata acaranya itu bukan di indoor, tapi di pantai. Nah, akhirnya tetap pakai batik, tapi batiknya digulung gitu kan. Nah, ya tinggal disampaikan aja di framing apa adanya, tinggal dikasih sudut pandang. Nanti audiens itu juga pada akhirnya akan menerima dan memahami karena yang mereka pengen dapetin pada akhirnya adalah dagingnya, isinya ya dari kita Bu Faidah. Maka di awal perjalanan training itu kalau kita lihat dari sapa tadi, setelah sapa, salam, apresiasi, dan perkenalan diri. Nah, saran saya di framingnya itu setelah kemudian diatensi. Baru tuh, dia udah cair, state-nya udah masuk, udah enjoy, masuk ke framing. Pikiran bawah sadarnya terbuka, masuk ke framing. Nah, setelah perkenalan diri, kan biasanya kalau saya flow-nya itu masuk ke atensi untuk kemudian mencairkan suasana. Nah, baru tuh di situ saya framing. Nah, biasanya kalau kemudian nggak saltum, di sini saya framing aturan main kelas kalau konteksnya training. Gitu, aturan kelasnya apa saja gitu untuk kemudian memframing pikiran bawah sadarnya atau biasanya di sini dimasukkan agenda. Bapak Ibu, selama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang, nah, masukin di situ framing, kita saltum tapi ini tidak menghilangkan esensi kita untuk belajar bareng gitu kan. Nah, itu Kak Faidah yang bisa dilakukan. Thank Terima you Kak Faidah. kasih. Sip. Oke, Tadi Kak Mas Trimo, mangga. oke, boleh deh. Semoga ini relevan juga buat teman-teman yang lain. Aku cuma pengen refresh. Jadi kayak gimana sih cara handle disagreement di satu forum gitu. Apalagi kalau misalkan kan gini ya kadang ya kita jadi speaker di satu tempat terus ada aja nih orang yang sotoy gitu kan. Nah, how you handle disagreement, Mas? Oke. Memang kalau dari tipikal audiens itu kan ada tipe yang terpenjara, ada tipe yang turis, ada tipe turis itu ya dia menganggap
sesi ini ya seperti jalan-jalan. Ada tipe yang memang dia orang baik-baik, ya kan? Ada lagi teroris. Teroris ini yang kemudian dia ini tuh sotoy, padahal kan pengetahuannya setelah kita gali nggak gimana-gimana gitu ya, Mas Trimo ya, apalagi ngomongin tentang ekspertisnya Mas Trimo gitu kan. Nah, bagaimana kemudian kita menghandle-nya? Mas Bisri apakah pernah mengalami itu? Pernah banget. Bahkan saat itu jabatannya si doi itu audiensnya itu di Vice President, wakilnya karena saat itu saya masih muda banget, ya tahun lalu sih, berarti kan masih muda ya dibandingkan mereka. Masih 30-an gitu kan. Sekarang juga masih 30-an. Nah, sedangkan mereka tuh udah 50-an. Nah, ngomonginnya tentang komunikasi, apa yang saya lakukan? Nah, yang saya lakukan saat itu saya akan sering meminta pendapat beliau, Jadi ketika ada forum-forum Bapak Ibu rekan sekalian, ada pertanyaan dari siapa gitu kan. Nah, atau dari beliaunya langsung, saya akan kembali lempar dulu ke forum. Yuk kita jadikan bahan diskusi untuk kemudian kita bareng-bareng menemukan insight terbaiknya. Jadi saya framing juga, Kak, untuk kemudian kita sama-sama menemukan insight terbaiknya, yuk kita diskusi. Nah, yuk siapa yang mau membagikan. Nah, di situ kemudian ada yang bersuara, Nanti biasanya yang orang-orang yang bersuara ini yang akan membela kita sebetulnya. Karena dia tahu tipe orang ini itu sebetulnya hanya untuk menyerang. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya punya pengalaman kali ini tuh menghandle orang timur yang dia punya resistensi gara-gara dia itu dikirim ke Bogor dari Maluku sana untuk di training jadi trainer, padahal mereka udah jadi trainer, tapi dianggap sama GM, SDM-nya, HR-nya, LND-nya dianggap belum kompeten. 2 minggu dilatih jadi trainer, ada 1-2 orang yang resisten, yang sotoy banget, yang dia merasa udah jago banget, dan dia selalu bilangnya gini, Mas, itu kan teori di sini, coba Mas ke Maluku sana, ketemu sama orang-orang timur kakak. Di sana itu nggak bisa kita pakai kayak gini. Wah, di situ yang pertama saya terima dulu rasanya, baru kemudian saya gali lebih dalam di sana tuh kondisinya seperti apa. Oh gini. Nah, baru setelah itu biasa saya kembalikan ke forum, ada pendapat, biasanya akan ditanggapin banyak orang. Kalaupun enggak, nanti kita jawab sebisanya. Ya sebisanya kita based on experience kita, baru kemudian kita lemparkan ke forum. Nah, nanti insight-insightnya itu yang kemudian kita simpulkan. Oh gini, sepengalaman saya sih gitu, Mas Trimo. Mudah-mudahan membantu. Jadi hadirnya orang-orang ini sebetulnya memprovokasi pikiran kita untuk berpikir lebih dalam lagi. Hanya saja tantangannya untuk berpikir lebih dalam lagi itu kadang kan juga butuh waktu untuk merecall yang ada di pikiran bawah sadar muncul. Nah, biasanya saya akan menggunakan teknik tadi, mengapresiasi pertanyaannya, kemudian yuk kita jadikan bahan diskusi, ada, nah saya tulis di flip chart, nah kemudian disimpulkan. Nah, gitu Mas Trimo. Oke, nice. Jadi Tai Chi ya? Apa? Tai Chi, kita harus jago Tai Chi gitu. Tai Chi, betul ya. Jago tangkis. Memang ada aja Mas Trimo ya. Iya. Di Tapi itu beberapa valid forum. sih. Jadi harus apa namanya? Tergantung kita framingnya mau dari sisi attack atau kita mau dari sisi ini ya, dari sisi Betul. Nah, lebih friendly gitu kan. more friendly. Kalau kita rasa-rasanya kalau attack nih dia ngelawan juga. Nah, saya punya pengalaman juga. Nah, Yang attack. yang attack ini kalau saya biasanya karena saya ini kalau dari gaya komunikasi termasuk yang analyzer, yang submissive, biasanya saya nggak akan attack gitu. Nah, bukan nggak akan attack, saya melihat dulu siapa gitu kan. Nah, saya masih pengalaman yang sama. Saat itu kan trainer itu ada 3 tuh, Mas Trimo, yang menghadapi para trainer dari Maluku sana. Nah, ada satu trainer senior yang dia itu qadarullahnya hidup di wilayah lahir dan besar di Papua.
Jadi dia bisa attack tuh, dia tahu culture-nya di sana, dia pakai bahasanya, dia attack dengan gaya di sana. Wah, itu kece tuh. Nah, jadi dia udah paham banget, dia pakai pendekatan budaya, dia attack sama pendekatan budaya. Oke. Dan orang itu langsung diem juga sih. Iya, nice. Gitu, So they nah, eat their nice. own medicine ya. Betul. Oke, terima kasih Mas. Sip, sama-sama Mas Rimo. Ada lagi yang lain yang ingin berbagi? Oke. Kalau tidak, oke, boleh dong mau dengar hal baru apa yang didapatkan di sesi kali ini. Satu aja deh pertanyaannya, jangan 3 ya. Yuk teman-teman boleh bagikan apa hal baru yang teman-teman dapatkan dalam perjalanan sesi kali ini. Ada sesuatu yang ingin dibagikan dari Mas Sayid, Mbak Gilma, Mbak Ervina, Mas Dika. Oh, Mas Sayid, silakan Mas Sayid. Ya, Kak, mau berbagi yang didapatkan dari tadi ya. Itu dari persiapkan stimulus sebelum presentasi dan juga energi netral sebelum maju. Nah, emang kebanyakan yang dari saya lihat juga ya, pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang mau presentasi atau maju, ya mereka tuh masih merasa ingin dipuji gitu dengan apa yang mereka bawakan. Nah, sebenarnya ada pertanyaan juga sih, bagaimana kita bisa mengendalikan netral kita supaya kita niat tulus dan membersamai mereka gitu. Oke, baik. Insight sekaligus bertanya. Thank you, Mas Sayed. Gimana Iya. caranya kemudian kita bisa mengelola diri kita sampai kemudian kita ada di titik kita tulus. Nah, sependek pengalaman saya, Mas Sayed, nanti boleh juga teman-teman bagikan. Kita itu ada fasenya, ada fase memang kita tuh ngeyel, kita itu pengen dilihat, ada fasenya. Fase-fase itu tiap orang punya episode yang berbeda, biasanya akan berkaitan dengan parentingnya dia, pengalaman masa lalunya dia, ketika dia ada di fase yang kemudian dia perlu mengaktualisasikan diri, biasanya di situ dia akan ingin show up gitu ya. Nah, kapan kemudian dia akan berhenti? Sependek pengalaman saya dan saya melihat banyak orang, biasanya ketika ditampar realita, di situ kemudian dia menyadari, oh ternyata gue bukan siapa-siapa dan belum jadi apa-apa. Nah, di situ kemudian biasanya over confident-nya itu akan langsung terjun payung, yang kemudian bikin dia jadi ngerasa, iya ya, saya tuh belum jadi apa-apa ya. Nah, itu perjalanan hidup yang kapan dia bisa seperti itu, kita bisa kayak gitu, tiap orang punya perjalanan yang berbeda-beda. Saya ditaboknya berkali-kali. Saat saya ditamparnya sama Allah, sama semesta berkali-kali. Saat SMP pernah ditabok karena pernah jadi juara, merasa udah oke, terus ditabok besokannya pas lomba kalah itu. Pas SMA ditampar lagi sama realita, ternyata kita belum ada apa-apanya kalau level DKI. Di kampus melihat kemudian kampus yang gede banget se-Indonesia itu hadir, ditampar lagi sama realita, ternyata belum ada apa-apanya. Jadi itu kesadaran diri kita untuk melihat sebenarnya kita lagi ditampar sama realita atau enggak sih. Nah, kan ada juga ya orang yang lagi ditampar sebenarnya dia nggak sadar. Nah, makanya kita perlu mahir membaca apa kode dari pesan cintanya Tuhan. Itu Mas Faid. Satu itu. Yang kedua, kalau gimana caranya kemudian kita bisa tetap membumi biar kita bisa netral. Maka caranya kita inisiatif, kita tahu nih sebetulnya dia tuh nggak expert banget, tapi untuk kemudian kita mengelola hati kita minta feedback sama dia. Mas, bro, sis, tadi tampilan gue kayak gimana ya? Dia kasih feedback tuh. Meskipun kita tahu gue tuh lebih jago dari lu, nggak apa-apa. Itu untuk menetralkan. Atau kalau di trainer tuh, di dunia trainer, kita tuh saling melayani. Misalnya bukan lagi tentang ini bukan panggung saya, tapi panggung kita bersama. Jadi saya ngambilin mic, saya nyiapin musik, teman saya kalau mau tampil, teman saya juga nyiapin apa untuk saya.
saling menyiapkan itu, saling menerima feedback, saling mendapatkan feedback, itu bagian cara kita untuk tetap membumi, untuk tetap kita sadar kalau kita tuh ada terus untuk berproses dan berproses terus. Itu Mas Sayyid. Ada tambahan dari yang lain? Iya, makasih Kak. Bungkus guys. Sip. Oke. Kalau bungkus, saatnya kita foto bersama. Yang bisa-bisa aja. Sesi kita santai saja. Sip. Yang lain bisa nyalain kamera guys. Oke. Oke, ini kayaknya lagi di kosan ini ya. Mas Diki ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Itu baju MU apa ya? Saya lagi sensitif ini. Milan, Mas. Oh, Milan ya. Yuk Kak Gilma, nggak apa-apa dinyalakan kameranya. Kak Kiki, oke. Boleh ya, mungkin memungkinkan nyalakan kamera. Wah, Kak Kiki di mana ini ya? Kak Yanti di rumah. Sip, boleh lihat kamera? Kita cekrek-cekrek upload. 1, 2, 3. Oke, Kak Gilma baru nyalakan kamera. 1, 2, lagi-lagi. 3. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di bulan depan. Kalau mau ada request-request pembahasan, boleh tuliskan di grup WhatsApp. Nanti saya coba buat learning design-nya. Thank you semuanya. Selamat beristirahat. Thank you Mas Bisri. Thank you, makasih Kak. Ilmunya.